Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha pengen sodakoh, punyanya uang perak dan jumlahnya sedikit. Karena putri Nabi itu hidupnya kalau bahasa Jawa sangat sederhana, sehingga orang yang lihat tuh nelongso, orang yang lihat tuh nggak tego. Lawang bapaknya ini yang punya dunia akhirat biidznillah, dikasih dunia dikasih akhirat sama Allah, tapi anaknya itu pembantu aja nggak punya. Sayyidah Fatimah tuh nggak punya pembantu, nyapu ya nyapu sendiri, masak ya masak sendiri, ya. Kemudian mau punya tepung tuh enggak punya, jadi harus giling gandum digiling. Gilingnya apa? Batu bunder, terus nanti ada batu lonjong. Nah, batu bunder itu dikasih gandum, ya, biji gandum, terus digilas pakai batu yang lempengan lonjong, pakai tangan begini. Nah, sehingga otomatis tangannya Sayyidah Fatimah itu pecah dan kasarnya luar biasa tangannya. Karena tiap hari begini, sebab orang Arab itu makannya roti. Kalau orang Madura makannya jagung, ya, sagu jagung itu ya. Kalau orang Solo, nasi, ya. Kadang sehingga tangannya pecah-pecah, tangannya rusak. Yang begitu yang nggak punya apa-apa, yang sederhana itu ya, dengar anjuran sodakoh, langsung sedekah beliau. Terus bagaimana cara sedekahnya? Uangnya itu dicuci, uang peraknya itu dicuci sampai gilap gitu ya, gilap. Terus ditetesi minyak wangi, harum nih wanginya harum dan bersih. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanya sama putrinya, kenapa ini uang kok dicuci? Biasanya orang mau jual beli kan pakai duit ya, dari kantong keluarkan, nggak pakai dicuci. Nah, ini uang kok dicuci kenapa? Rasulullah nanya. Putrinya jawab, mau saya sedekahkan ya Rasulullah, wahai ayahku. Nah, kenapa kok pakai dicuci? Kan ayah bilang, sedekah itu sebelum jatuh ke tangan manusia yang menerima, diterima dulu oleh Allah Ta'ala. Kemudian nanti Allah yang menyerahkannya ke tangan orang yang menerima. Saya pengen nanti kalau Allah menerima sedekah saya itu, ya pantas gitu loh, barangnya bersih, barangnya harum. Saya mau memuliakan Allah. Nanya, sudah ada yang punya cita rasa begini dalam sedekah? Nah, itu loh bedanya putri Nabi dengan jenengan ya di situ tuh. Dengan saya, dengan kita ya bedanya di situ. Dan hebatnya Allah Ta'ala itu menempatkan orang yang nerima dan memberi sama-sama mulia. Betul kan ya? Yang memberi, ya, dia tidak memberi orang miskin, enggak. Makanya Allah kan kemarin sudah saya katakan di Al-Quran, siapa yang mau ngutangi Allah, kan begitu. Jadi Allah nanya, mana-mana yang mau ngutangi. Makanya ketika ada orang sedekah langsung diterima sama Allah Ta'ala. Kamu enggak sedekah sama Roni, kamu enggak sedekah sama Pak Novel, kamu enggak sedekah sama yang namanya Mas Suroto, bukan. Kamu sedekah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, kan harus untuk Allah kan, lillahi ta'ala. Ini ke Allah, Allah terima, dihargai, saya terima. Kemudian Allah serahkan kepada orang yang kita tuju, sehingga yang menerima itu juga merasa mulia. Ini saya bukan dapat sedekah dari Mas Syamri, bukan loh, bukan dari Mas Seto, ini Allah loh yang ngasih saya. Jadi dia nerimanya juga dengan penuh penghormatan, terima kasih gitu ya, sambil ini Allah loh yang ngasih. Nah, ini yang memberi model begitu dan yang menerima model begini masih ada atau udah langka ini?